Saya yakin kalau suatu saat angin politik berubah, maka yang kita anggap hari ini kriminal barangkali akan menjadi pahlawan. Atau sebaliknya, karena begitulah sesungguhnya politik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita masih lanjutkan soal pembubaran FPI yang sudah bermimikri menjadi Front Persatuan Islam. Sebelumnya Front Pembela Islam ya. Ya, daripada dibela lebih baik disatukan, mungkin itu maksudnya ya. Kita bacakan sesuatu yang tentu diingintahukan masyarakat ya. Masyarakat ingin tahu ya, yaitu 6 alasan pemerintah bubarkan FPI. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jakarta, CNN Indonesia, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij mengungkapkan bahwa pelarangan organisasi Front Pembela Islam FPI setidaknya didasarkan oleh 6 alasan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Hal itu tertuang dalam keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT nomor 220/4780 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, KB-3/12/2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI. Alasan itu tercantum dalam bagian menimbang di keputusan bersama itu yang dibacakan oleh Edi di Jakarta Rabu 30 Desember. Baru saja diangkat sebagai Wamenkum sudah menghadapi soal seperti ini. Dan ini akan tercatat dalam sejarah ya. Pertama, kata Edi, keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait dengan tujuan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan negara dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya, umum ya masih ya. Kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Ya, kita lihat nantinya. Ketiga, FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar FPI sebagai Ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019. Sesuai dengan keputusan Mendagri tanggal 20 Juni 2014. Dan sampai sekarang FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SK itu. Maka secara de jure mulai 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar, kata Edi. Ya. Ini hadiah ulang tahun Presiden Jokowi ya, karena 21 Juni itu ulang tahun Presiden Jokowi. Keempat, kegiatan Ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5, pasal 59 ayat 3, pasal 59 dan pasal 82 Undang-Undang Ormas. Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana. Di samping itu 206 orang terlibat pidana umum dan 100 telah dipidana, tambah Edi. Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat. Berdasar pertimbangan itu perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian FPI mengingat pasal 28C ayat 2, pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 tandas Edi. Ya, Sobat Era sekalian, itu alasan-alasannya ya. Tapi coba kita lihat ya. Pertama, bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 17 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait dengan tujuan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan negara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Permasalahannya adalah apakah FPI anti Pancasila
apakah FPI anti Undang-Undang Dasar 1945 dan anti kebinekaan? So far saya tidak melihat itu. Paling tidak dalam 2 bulan terakhir ya, ketika saya coba mendalami soal FPI. Saya sudah sampaikan dalam pidato 212 Habib Rizik bahkan bicara revolusi akhlak dalam perspektif Pancasila. Yaitu bagaimana mengejawantakan nilai-nilai Pancasila, mulai nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu dia pidatokan dan pidato lengkapnya bisa dilihat, ada jejak digitalnya. Sama sekali tidak ada pertentangan dengan Pancasila. Tujuan atau keinginan Habib Rizik misalnya yang bisa dikatakan sebagai representasi dari Front Pembela Islam. Bahkan Habib Rizik dalam tanda kutip seolah-olah mempromosikan kembali Pancasila. FPI bersama beberapa aliansinya dalam wadah anak NKRI, yaitu Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, justru berdemo melakukan aksi unjuk rasa untuk mempertahankan Pancasila dan menolak undang-undang atau rancangan undang-undang HIP yang akan membelah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, serta lebih mengutamakan pasal gotong royong ketimbang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya tidak melihat bahwa mereka anti Pancasila. Bahkan ketika membentuk Front Persatuan Islam untuk menggantikan Front Pembela Islam, mereka juga mengatakan bahwa perjuangan agama bangsa itu didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi menurut saya secara faktual tidak benar kalau FPI dianggap berusaha mengubah ideologi negara atau menentang Pancasila. Yang kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Ormas. Mengenai anggaran dasar ini, kita tahu bahwa ada negosiasi antara pemerintah dan FPI ketika mendaftar. Pemerintah berkeberatan dengan penggunaan kata-kata tertentu dan FPI kemudian berusaha juga mengubah kata-kata tersebut dan menjelaskan maksudnya tetap within the system. Jadi masih dalam area jawab jinawab ya antara pemerintah dengan FPI soal anggaran dasar ini. Dan FPI sudah memasukkan Pancasila dalam anggaran dasar dia dalam Munas terakhir. Sebenarnya tinggal dinegosiasikan saja. Kalaupun kemudian tidak tercapai negosiasinya, tidak ada alasan juga untuk membubarkan kalau tindakan-tindakan FPI tidak bertentangan dengan hukum. Katakanlah dia mencantumkan khilafah, karena menurut Munarman misalnya khilafah itu tercantum karena memang ada keyakinan soal akhir zaman, adanya Imam Mahdi misalnya. Sehingga itu adalah untuk akhir zaman misalnya. Maka yang harus kita lihat adalah apakah ada tindakan-tindakan misalnya FPI yang akan melanggar undang-undang. Ada juga yang menyebutkan itu tercantumkan karena ada kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya dengan kelompok-kelompok atau organisasi Islam di dunia ini. Jadi wilayah itu masih debatable. Dan tidak ada putusan pengadilan yang sama sekali mengatakan bahwa ideologi itu bertentangan, kecuali subjektivitas pemerintah. Ketiga, FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar FPI sebagai ormas yang berlaku sampai 20 Juni 2019. Sehingga secara de jure mulai 21 Juni FPI dianggap bubar. Bagaimana ini? Eksistensi sebuah organisasi tidak tergantung pada adanya SKT atau tidak. Kita tahu bahwa undang-undang mengatakan ada 2 bentuk ormas itu. 1 ormas berbadan hukum, 2 ormas yang tidak berbadan hukum. Nah, ormas yang tidak berbadan hukum itu, kalau berbadan hukum sudah pasti terdaftar, karena untuk mendapatkan badan hukum pasti dia mendaftar. Ormas yang tidak berbadan hukum itu, ada yang terdaftar, mendapatkan SKT di Kementerian Dalam Negeri, ada yang tidak. FPI sebelumnya terdaftar, tapi kemudian rupanya harus memperbarui pendaftaran tersebut, dan ini juga aneh sesungguhnya. Tapi oke lah, karena itu adalah tindakan administratif. Tapi sekali lagi, kalau tidak terdaftar atau tidak mendaftar, bukan berarti ormas tersebut ilegal atau tidak sah. Karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Hanya kalau dia tidak terdaftar di pemerintah, maka dia barangkali akan mengalami kerugian-kerugian dalam tanda kutip, misalnya
tidak mendapatkan bantuan pemerintah, tidak mendapatkan misalnya kalau ada pendidikan dari pemerintah, diajak ke luar negeri oleh pemerintah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Coba cek, selain FPI misalnya, banyak sekali organisasi yang tidak tercatat, bahkan membuat akta notaris saja tidak. Tapi mereka bisa mensosialisasikan ide dan gagasan. Bahkan ada organisasi yang itu saja orangnya. Sejak belasan tahun sudah ya, orangnya itu saja. Ketuanya dia, sekretarisnya dia, kira-kira begitu, bendaharanya dia. Tapi organisasinya tetap eksis. Jadi terlalu mengada-ada diktum yang ketiga ini. Lalu diktum keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5, pasal 59 ayat 3 dan pasal 59 dan pasal 82 Undang-Undang Ormas. Ya memang, tapi kita harus lihat juga ya ketentuan pasal tersebut apakah dilakukan FPI atau tidak. Karena itu kan berisi larangan-larangan yang nanti bisa kita lihat dan kita bisa bacakan. Dalam kesempatan ini saya harus buka layar lain, tapi intinya adalah bahwa pasal-pasal tersebut adalah larangan-larangan bagi ormas. Ya tinggal dinilai saja apakah FPI melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan itu harus based on putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harusnya untuk menilai bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut. Lagi pula, kalau mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita juga harus melihat apakah itu dilakukan oleh perseorangan atau dilakukan oleh lembaga. Nanti bagian akhir saya mau membuka pasal-pasal yang dipermasalahkan itu ya. Pasal 5, pasal 59 ayat 3 dan pasal 59, pasal 82 Undang-Undang Ormas. Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana. Sobat era sekalian, ini lucu. Itu sama saja kita ingin mengatakan bahwa ada puluhan orang dari partai politik A yang terlibat tindak pidana dan sudah dipidanakan, divonis. Kenapa tidak dipermasalahkan misalnya? Atau kalau dia merupakan underbow dari partai politik, kan ada ormasnya juga mereka. Dan jangan lupa, korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kenapa kita hanya bicara tentang terorisme, kita tidak bicara kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya seperti korupsi? Kenapa tidak ada pikiran untuk membubarkan partai politik? Jadi yang benar adalah kalau mereka melakukan tindakan itu, ya itu adalah tanggung jawab individual mereka. Kecuali bisa dibuktikan bahwa itu adalah ideologi, itu adalah perintah, itu adalah keinginan organisasi. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa FPI adalah organisasi terorisme. Tapi kan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan hal demikian. Baru subjektivitas pemerintah saja. Dan apa urusannya dengan orang yang belum dipidanakan? Kita berlaku azas presumption of innocence. Mereka belum dipidanakan. Kalaupun mereka dipidanakan, apakah mereka bertindak secara individual? Apakah atas nama kelompok? Misalnya, menteri yang korupsi. Apakah atas nama individual atau atas nama kelompok? Pasti partai-partai politik mengatakan, wah itu tidak, itu oknum. Tidak ada kaitannya dengan partai politik. Walaupun banyak yang menduga korupsi yang dilakukan aktivis partai politik itu untuk mendanai kegiatan partai politik. Isu santer belakang ini adalah untuk mendanai pilkada. Jadi sobat era sekalian, marilah kita bersikap adil. Keenam, dan ini lebih lucu lagi, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat. Ya memang tidak boleh. Tapi razia dan sweeping yang mana yang dilakukan FPI? Dan apakah itu sudah ditindak sama aparat atau tidak? Atau jangan-jangan malah dibiarkan aparat. Sebagaimana dikatakan Munarman, sering mereka dipancing seperti itu. Dan ternyata di belakang ada negosiasi-negosiasi. Itu dikatakan Munarman, saya hanya mengulangi saja. Nah, pertanyaannya adalah, kalaupun sweeping dan razia itu dilakukan dan itu bukan tugas FPI, maka dua hal. Pertama, apakah itu sudah ditindak, mereka yang melakukan itu. Dan kalaupun ditindak, sekali lagi, itu perbuatan individual, bukan perbuatan organisasi, sehingga oknumnya yang harus dihukum, dan harusnya organisasinya tidak boleh diapa-apakan. Dan yang kedua adalah, tidak hanya FPI yang melakukan sweeping atau razia. Ada organisasi lain yang juga melakukan sweeping atau razia. Terutama kepada mereka-mereka yang berbeda pendapat dengan penguasa. Jadi, paradoks yang ingin saya share itu, FPI melakukan razia di tempat-tempat maksiat yang menjual minuman keras, pelacuran dan lain sebagainya, terutama di bulan Ramadan pada zaman dulu. Tapi ada organisasi lain yang melakukan sweeping razia
kepada ulama, dai yang mau berceramah. Jadi mereka FPI melakukan di tempat-tempat yang memang dilarang. Kalau ini justru melarang orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran. Kebetulan saja orangnya tidak disukai pemerintah dengan alasan mengganggu ketentraman dan lain sebagainya yang merupakan juga tugas polisi. Jadi dalam konteks ini saya sepenuhnya setuju ya bahwa FPI dan organisasi apapun tidak boleh menggantikan tugas polisi. Tapi sekali lagi, apakah itu kemudian cukup alasan untuk membubarkan FPI? Sobat era sekalian, memang jadinya miris ya kalau kemudian lebih banyak subjektivitas yang bermain ketimbang objektivitas. Karena kita tahu bahwa kekuasaan hari ini not in favor kepada FPI dan arus kanan dalam politik Indonesia. Nah, harusnya pemerintah seperti saya katakan harus bersikap ya, bertindak lebih bijaksana. Ini saya bukakan sedikit ya mengenai pasal yang dipermasalahkan tadi, yaitu pasal 5, pasal 59, pasal 80 ya. Jadi sekali lagi tidak bisa menegakkan hukum dengan subjektivitas tinggi ya. Harus jelas. Nih, pasal 59 ayat 3 mengatakan ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Apakah FPI melakukan itu? Ada keputusan pengadilan yang sudah menyatakan bersalah. Apakah itu adalah tindakan organisasi atau tindakan orang per orang? B. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Apakah melakukan itu? Apakah juga sudah ada putusan pengadilannya? Sebagaimana yang terjadi terhadap mantan gubernur DKI misalnya. C. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya sekali lagi, apakah ada putusan-putusan pengadilan yang sudah mengatakan dan menyatakan mereka bersalah melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Termasuk juga ini melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan dan juga mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan dalam menegakkan hukum itu tidak boleh subjektif. Harus jelas, tegas pada bagian mana hukum itu harus ditegakkan. Apakah itu untuk perseorangan, apakah itu untuk kelompok, apakah akibatnya penghukuman terhadap orang atau penghukuman terhadap kelompok atau organisasi. Ya mudah-mudahan negara kita akan semakin baik. Saya yakin kalau suatu saat angin politik berubah, maka yang kita anggap hari ini kriminal barangkali akan menjadi pahlawan. Atau sebaliknya, karena begitulah sesungguhnya politik itu. Tidak ada yang pasti. Karena variabel politik itu adalah variabel yang sangat relatif. Dan hari ini kebetulan saja FPI adalah kelompok yang kira-kira kalah dalam pertarungan politik dalam tanda kutip. Tetapi bukan tidak mungkin suatu saat jangan-jangan orang akan membenarkan FPI ketimbang kelompok-kelompok politik lainnya atau penguasa saat ini. Ya mudah-mudahan semuanya bertambah baik, akan baik pada waktunya nanti. Negara ini, demokrasi kita tetap pegang teguh, kebebasan tetap ada, dan udara kebebasan itu masih berhembus. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.